A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali bersama saya Laura dalam acara Cawan, Bincang Warta dan Analisa. Nah, hari ini kita pembahasannya adalah Public Distrust Dana COVID-19. Nah, tentu saja saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh narasumber kita, yaitu Ustazah Sabrina Karimah SPD. Beliau adalah seorang ketua Fatimah Kalbar. Nah, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, ya baik. Alhamdulillah. Nah, saya akan bacakan sedikit CV dari beliau. Nama lengkap beliau adalah Sabrina Karimah. Tempat tanggal lahir itu di Kandangan, Kalimantan Selatan. Aktivitas umum Warobatul Baik dan Ketua Fatimah Kalbar. Pengalaman organisasinya adalah FSI, Al-Furqon FKIP, Unlam BJM, LDK AMBH Unlam BJM, dan pembina Gema Pembebasan Kalsel. Nah, saat ini beliau diamanahkan sebagai ketua dari Fatimah Kalbar. Berita yang kita angkat kali ini ada dua, yaitu pertama, ratusan mahasiswa lakukan aksi damai, dan yang kedua itu adalah realisasi dana penanganan COVID di Kalimantan Barat baru capai 13,39%. Nah, ada pun ringkasan beritanya. Yang pertama yaitu ratusan mahasiswa di Pontianak yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Adapun salah satu dari mahasiswa Kurniawan menyebut yang ingin disampaikan yakni agar pemerintah Provinsi Kalbar untuk menjamin kesejahteraan peserta didik dan tenaga pendidik untuk merealisasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada masa pandemi COVID. Menjamin perekonomian masyarakat bagi seluruh lapisan di masa pandemi ini, dan kami ingin kebijakan yang jelas untuk memberikan jaminan yang jelas untuk kesehatan masyarakat Kalbar, tegasnya. Sementara itu, salah satu masa aksi juga, Angga Marta, menyebutkan pihaknya juga ingin pemerintah merubah anggaran dan memfokuskannya pada penanganan COVID-19 dan transparansi terhadap dana anggaran COVID-19. Sedangkan yang kedua, Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Edi Mulyadi mengatakan realisasi penggunaan dana COVID-19 di Kalimantan Barat masih rendah atau baru mencapai 13,39%. Edi menjelaskan bahwa penyerapan dana Kalbar dari dana alokasi umum sampai 17 Juni 2021 sebesar 13,39% dari total 891,38 miliar rupiah yang menjadi anggarannya. Ini menyebutkan ada beberapa faktor yang menjadi terhambatnya realisasi dana penanganan COVID-19 di Kalbar. Di antaranya anggaran baru pada bulan Maret dan pencairan insentif tenaga kesehatan yang dianggap pemerintah daerah agak ruwet. Selain itu, kasus COVID-19 yang fluktuatif, mekanisme pengadaan melalui lelang yang memerlukan waktu, serta sumber daya manusia yang terlalu diarahkan untuk pelayanan kesehatan. Nah, langsung saja kita akan diskusikan bersama narasumber kita. Kita akan tanya jawab bersama narasumber kita. Nah, bagaimana Ustazah melihat dari kedua berita ini? Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, tadi ya dari berita gitu ya, bagaimana dampak gitu bencana COVID-19 ini yang memang belum kunjung usai, kemudian juga malah terus gitu ya bertambah korbannya, termasuk di Kalbar ya. Nah, dimana dengan adanya kebijakan PPKM itu membuat banyak gitu ya rakyat itu yang kesulitan ya untuk memenuhi kebutuhan keseharian mereka. Kemudian mahasiswa di sini gitu ya, mereka menyampaikan gitu apa yang memang dirasakan gitu oleh masyarakat, yang tentunya ya berharap gitu bahwa
pemerintah itu menjalankan gitu peraturan undang-undang yang sesuai gitu, yang itu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ya, pada masa pandemi COVID dengan gitu menjamin perekonomian masyarakat bagi seluruh lapisan di masa pandemi ini. Nah, kemudian jika tadi terkait dana gitu ya, dana COVID. Nah, di sini ada serapan dana COVID-19 ya, khususnya kalau di Kalbar sendiri itu ternyata masih rendah gitu kan ya, 13,39% gitu. Tandanya apa? Berarti kinerja pemerintah itu juga masih rendah gitu kan. Sementara saat ini sudah di penghujung semester pertama tahun 2021 gitu. Kemudian juga adanya refocusing gitu kan, misalnya anggaran dan mekanisme pembayaran insentif SDM seputar kesehatan itu sudah diribetkan gitu dengan adanya administrasi yang setiap tahunnya itu tidak bisa juga cepat itu diatasi ya. Nah, sementara kemudian problem di lapangan gitu, rakyat melihat bahwa penanganan COVID-19 ini terkesan memang tidak serius gitu. Nah, dilihat dari ketika adanya kelangkaan oksigen yang itu tidak diantisipasi jauh hari gitu kan. Kemudian sarana prasarana rumah sakit gitu, tiap daerah itu masih minim gitu untuk menangani pasien COVID-19. Dan masih banyak lagi ya keluhan-keluhan baik dari tenaga medis sendiri juga gitu kan, yang tidak cepat dibayarkan hak-hak mereka gitu. Nah, ini bisa menjadi bom waktu sebenarnya ya. Apalagi memang terkait anggaran gitu kan, uang rakyat yang mestinya ya optimal untuk melayani rakyat. Nah, dari sini memang terlihat gitu ya, bagaimana negeri ini memang salah urus gitu. Nah, ketika tidak mampu bekerja gitu kan, selalu alasan tidak cukup dana dan sebagainya gitu. Padahal dana itu ada misalnya, tapi tidak optimal ya untuk mengurusi rakyat. Nah, jadi menunjukkan bahwa negeri ini salah urus gitu kan, ketika memang dia tidak mampu menyelesaikan problem tadi gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat ya secara jernih gitu dan mendalam, bagaimana kebijakan negara dalam menangani pandemi ini memang sejak awal kali muncul itu kan terkesan ngawur gitu ya, amburadul, kemudian juga tidak mau mengambil kebijakan lockdown gitu, karantina secara total ya, sesuai dengan undang-undang gitu, yang di situ dengan catatan memang pemerintah harus menjamin seluruh warganya, tetapi ini tidak dilakukan gitu. Nah, dari sini gitu ya nampak ya bagaimana masyarakat itu sebenarnya dari dampak penanganan yang seperti ini gitu, memang hilang ya kepercayaan rakyat kepada negara itu gitu. Nah, disinilah makin menunjukkan sebenarnya bagaimana penanganan pandemi ya ala kapitalis sekuler gitu kan. Nah, ini memang terbukti gagal gitu, bagaimana mengeluarkan masyarakat dari problem pandemi itu. Nah, gimana indikatornya ya? Nah, misalnya dibukanya kembali ya aktivitas perekonomian sebelum menilai situasi wabah COVID-19 ini dilakukan dengan maksimal, misalnya melalui tes gitu kan, treat gitu kan, kemudian isolasi gitu, kemudian karantina gitu. Nah, kemudian juga ya, padahal wabah ini merupakan ancaman yang sangat serius gitu, bukan main-main ya, tapi sangat serius gitu, sehingga memang dibutuhkan adanya birokrasi, kerangka regulasi, kemudian juga dukungan anggaran yang kuat untuk bisa menghadapi ini. Nah, setidaknya itu ada 10 poin ya kelemahan pemerintah itu dalam menangani pandemi gitu. Yang pertama itu tidak ditemukan strategi koheren ya pemerintah dari pusat hingga komunitas penanganan wabah. Kemudian juga penambahan jumlah kasus wabah ini ya yang paling terburuk gitu se-Asia Tenggara. Nah, kemudian juga dia menyia-nyiakan periode emas penanganan wabah. Nah, ini periode emas ini kan pada masa-masa awal ya, sama seperti anak kan, periode emas anak itu kan pada umur 0 gitu.
sampai di bawah 7 tahun gitu. Itu kan periode emas gitu. Nah, ini kan kalau wabah ini kan pada awal-awal kemarin gitu ya. Ini kan udah 2 tahun gitu. Nah, jadi menyia-nyiakan periode emas penanganan wabah. Nah, kemudian juga keterbatasan sumber daya. Nah, kemudian kegagalan identifikasi ya. Orang yang terpapar dan orang yang tidak terpapar COVID-19 itu tidak jelas gitu. Nah, kemudian juga tidak tersedianya ya kurva epidemi COVID-19. Nah, kemudian tumpang tindih sistem pendataan, ambang layanan kapasitas itu tidak tersedia gitu kan. Kemudian pelayanan itu terlalu fokus di rumah sakit gitu, dan layanan kesehatan primer itu tidak pernah menjadi prioritas pelaksanaan surveillance berbasis masyarakat ya, yang menjamin tes, trace gitu kan, dan isolasi yang berdasar atas data yang solid gitu. Nah, jadi hingga detik ini ya, maka pandemi COVID-19 itu ya belum berhenti gitu kan, sementara biaya itu sudah sangat banyak dihabiskan gitu. Jumlah korban juga itu sudah sangat banyak gitu dan bertambah terus. Nah, meski ya memang program vaksinasi tengah digalakan ya saat ini gitu. Namun ya permasalahannya juga banyak terjadi gitu ya. Di antara ya pro kontra masyarakat gitu kan, karena keamanan vaksin misalnya diragukan ya, bahkan saat ini ada pasar gelap vaksin. Nah, seperti itu. Nah, jadi bukankah ya seharusnya gitu kan negara dalam hal ini fokus dan serius dalam menangani wabah ini, sementara pandemi belum selesai ya, bukan hanya dengan vaksinasi tapi harus menyelesaikan semua komponen ya yang mendukungnya. Nah, ini salah satu gitu ya bagaimana kegagalan besar yang terjadi ya pada negeri ini gitu kan. Nah, belum lagi kegagalan yang lain ya, kegagalan ekonomi, politik, pendidikan gitu ya, dan seterusnya ya, seperti benang kusut kalau kita sebut satu persatu gitu ya. Nah, sehingga wajar gitu kan ya kalau misalnya ada gitu kan dalam hal ini yang ingin mengingatkan gitu pemerintah ini gitu kan terhadap janji-janjinya, terhadap kegagalan besar yang sudah dilakukan gitu, seperti itu. Nah, seperti itu, ternyata permasalahannya sangat kompleks seperti benang kusut kata Ustazah Sabrina tadi. Nah, lalu apa sih sebenarnya Ustazah akar masalah sampai publik tuh nggak percaya dengan pemerintah dalam hal menangani corona ini? Iya. Nah, jadi dari bagaimana pengalaman ya pengalaman sih sebenarnya, dari bagaimana penanganan gitu ya corona ini saja kan gitu kan, sampai hampir 2 tahun ya saat ini gitu ya, itu kan tidak hanya terkait dengan orang gitu kan berarti gitu ya. Nah, tetapi perlu kita lihat secara mendalam gitu ya dari persoalan-persoalan tadi ya, baik orang-orangnya, kemudian juga dari sisi sistem gitu ya, sistem yang lain yang dijalankan gitu kan. Berarti kan ada sesuatu realitas yang buruk gitu. Berarti dalam sistem ini ya. Nah, di sini ya tidak terlepas sebenarnya dari bentuk penyimpangan dan penerapannya, tetapi juga didukung oleh sistem gitu, sistem yang buruk. Nah, sistem seperti apa yang saat ini diterapkan gitu ya. Nah, saat ini adalah sistem demokrasi ya, itu kan yang diterapkan gitu. Nah, saat ini sistem demokrasi ini yang dianggap gitu kan adalah sistem yang baik dan ideal gitu. Yang buruk tadi hanya orang-orangnya gitu kan, yang membuat demokrasi itu nampak buruk dan mengerikan gitu. Nah, jadi masih saja berharap gitu bahwa demokrasi ini masih layak dipertahankan gitu, hingga proses kemudian
perubahan gitu yang dilakukan pun gitu tidak terlepas dari tuntutan perubahan rezim gitu atau perubahan kepemimpinan secara personal, bukan perubahan sistem. Nah, hanya saja kalau kita berpikir bahwa gitu ya, demokrasi ini sebenarnya punya banyak cacat ya. Nah, dan cacatnya itu tidak hanya cacat tidak hanya sekedar cacat gitu, tetapi dia mengandung cacat bawaan gitu. Dari mana gitu kan? Dari salah satunya itu adalah dalam demokrasi itu dia menawarkan kebebasan gitu ya, menawarkan kebebasan. Nah, sehingga akhirnya kebebasan di dalam demokrasi itu ya kebablasan gitu, dari kebebasan berpendapat ya, bertingkah laku gitu kan, kebebasan berakidah ya, kemudian kebebasan kepemilikan. Jadi dari tawaran kebebasan yang semu sebenarnya ini yang akhirnya menutup celah perubahan gitu. Apalagi kalau kita lihat bahwasanya demokrasi ini kan lahirnya dari sekularisme gitu kan. Dia menafikan gitu adanya peran Tuhan, peran pencipta gitu dalam kehidupan dan mengandalkan akal manusia itu sebagai sesuatu yang hebat gitu. Padahal sebenarnya akal itu sendiri punya keterbatasan dan kelemahan. Nah, disinilah akhirnya ketika akal dianggap hebat ini, maka digunakan untuk membuat undang-undang gitu kan, atau peraturan-peraturan yang kemudian akhirnya undang-undang dibuat itu tidak terlepas dari sebenarnya gitu ya kepentingan gitu yang membuat undang-undang itu, ataupun kepentingan kelompok gitu, atau siapa di balik yang punya kepentingan yang membiayai sehingga dia duduk misalnya, dan seterusnya. Nah, seperti itu sehingga ya nampak bahwa dalam sistem demokrasi ini ada sistem yang lahir dari menafikan ya peran pencipta dalam kehidupan gitu. Nah, disinilah menunjukkan dia punya cacat ya, bawaan seperti itu. Nah, kemudian ketika ada keinginan gitu ya, perubahan gitu kan ke arah Islam, itu juga ya dalam sistem demokrasi gitu ya, arah perubahan juga ya diarahkan tidak ke arah bagaimana perubahan Islam secara fundamental gitu, perubahan Islam secara keseluruhan seperti itu. Nah, ternyata akar masalah yang disampaikan Ustazah Zabrina tadi adalah karena penerapan sistem yang salah, yaitu demokrasi kapitalisme. Nah, lalu bagaimana solusi Islam agar penguasa mendapatkan kepercayaan dari umat dalam mengatasi problem umat termasuk pandemi ini, Ustazah? Nah, bagaimana dalam hal ini ya untuk kita merubah dari keadaan seperti tadi kan, merupakan keadaan yang persoalan kegagalan berupa sistemik gitu ya, maka tentu ya diperlukannya perubahan hakiki gitu. Nah, perubahan hakiki itu sebenarnya membutuhkan 3 ya. Yang pertama terkait dengan pemahaman terhadap fakta atau realitas masyarakat yang bobrok, yang rusak saat ini, kemudian memahami gitu apa akar persoalannya. Nah, kemudian yang kedua ya adanya pemahaman mengenai bentuk kehidupan atau konstruksi masyarakat ideal yang seharusnya diwujudkan itu seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga ya paham gitu bagaimana peta jalan perubahan itu yang harus dilakukan seperti apa. Nah, semestinya ya tadi kan ada mahasiswa yang menginginkan perubahan gitu kan, mahasiswa mengkritik agar kondisi bangsa ini lebih baik. Nah, khususnya tadi terkait dengan penanganan COVID gitu ya. Nah, seharusnya ya umat atau mahasiswa itu benar-benar memahami gitu bagaimana situasi buruk hari ini memang berakar dari kerusakan sistem ya, tidak hanya sekedar kerusakan pemimpinnya yang lemah gitu kan. Nah, yaitu ya sistem demokrasi sekuler kapitalis ya neoliberal yang hal ini ya tegak di atas
akidah yang rusak, kemudian bertumpu pada akal manusia yang lemah gitu, dan aturan-aturan yang melahirkan kekacauan. Nah, sehingga ya perubahan hakiki yang bisa membalik keadaan tentu tidak cukup ya hanya dengan pergantian orang gitu. Juga ya harus berarti meninggalkan gitu sistem rusak ini dengan mengganti kepada sistem yang benar. Nah, sistem yang benar itu seperti apa? Nah, sistem yang benar itu tegak di atas akidah yang benar gitu kan, yang lahir tentunya dari aturan yang mampu memecahkan seluruh masalah kehidupan manusia, yang tentunya dengan pemecahan yang benar dan mendasar gitu. Nah, itulah sistem atau kepemimpinan Islam. Nah, oleh karenanya, ia menghadirkan sistem Islam itu harus menjadi visi perubahan yang diperjuangkan oleh umat gitu, atau mahasiswa dalam hal ini ya, apalagi mereka mahasiswa itu adalah sebagai ya agen perubahan. Maka dari itu dibutuhkan upaya serius ya, terarah gitu kan, agar terwujud kesadaran umat akan realitas Islam itu sebagai sebuah pandangan hidup gitu. Nah, Islam di sini ya tidak hanya sekedar dipahami sebatas ritual ya, hubungan antara manusia dengan penciptanya gitu, tetapi ya Islam itu sebagai solusi gitu terhadap semua problematika kehidupan manusia. Nah, di mana Islam itu dia tidak hanya sekedar bicara urusan langit gitu kan, tetapi juga mengatur urusan-urusan kehidupan. Nah, perubahan hakiki itu ya lahir dari sebuah kesadaran ideologi gitu. Nah, kalau kita melihat saya jadi teringat gitu ya kata-kata dari Ustadz Ismail Yusanto gitu kan. Nah, beliau ini kan rujukan juga ya bagi mahasiswa gitu, karena beliau mendirikan termasuk pendiri awal LDK ya di Indonesia gitu. Nah, beliau cendekiawan Muslim. Ya, beliau menjelaskannya terkait dengan perubahan. Nah, perubahan itu kata beliau, kata Ustadz Ismail Yusanto, itu ada 3 level kesadaran. Ya, pertama itu kesadaran problematik ya. Nah, kesadaran problematik itu adalah bahwa ada gitu persoalan di negeri ini. Ya, yang kedua ya kesadaran yang agak lebih tinggi kata beliau, yaitu kesadaran konseptual atau kesadaran teoritis ya, yang di dalamnya itu ada kesadaran politis. Nah, kesadaran bahwa masyarakat ini harus dipimpin oleh orang yang baik gitu kan, kemudian ditambah dengan sistem yang baik seperti itu. Nah, ini dimaksud adalah kesadaran politik. Nah, kemudian yang ketiga kata beliau adalah kesadaran yang lebih tinggi lagi, yaitu kesadaran ideologis. Nah, kesadaran ideologis ini memang menghajatkan atau menginginkan kepada sebuah tatanan tertentu. Nah, gimana kalau dipilah gitu kan, kondisi ideologi yang ada itu kan ada 2 gitu ya, yaitu sekuler. Nah, termasuk di dalamnya itu kapitalisme dan sosialisme. Kemudian tatanan ideologis yang kedua itu adalah Islam. Nah, jadi sudah seharusnya ya bagi mahasiswa itu mulai tembus pada kesadaran ke level yang kedua ya gitu ya, atau kesadaran politik. Kenapa? Karena ini yang mengarah kepada perubahan. Nah, jadi jangan hanya pada kesadaran pertama bahwa melihat masalah ini memang ada gitu kan. Nah, kemudian melihat masalah juga secara sektoral gitu. Yang nantinya penyelesaiannya tentu tidak akan bersifat substansial ya, karena tidak memiliki kesadaran politik. Nah, seperti itu. Kemudian didorong ya pada kesadaran ideologis bahwa negeri yang merdeka gitu atas rahmat Allah ya, ini memang harus diatur dengan sesuatu yang baik gitu, bersumber dari Allah ya. Meskipun saat ini orang-orang yang memiliki kesadaran level ketiga itu sekarang dilabeli ya radikal, kata beliau seperti itu. Nah, ini yang seharusnya gitu ya yang dilakukan seperti itu. Nah, Islam ya ini adalah din ya, din yang sempurna gitu kan, artinya dia tidak hanya agama tapi dia juga ideologi atau pandangan hidup
gitu ya, yang tentunya tidak ada satu sisi kehidupan yang lepas dari aturan Islam ya, dari masalah dapur gitu kan hingga masalah kepemimpinan kaum muslimin pun diatur gitu. Bahkan di dalam Islam itu ya, kepemimpinan itu memegang peranan penting gitu. Nah, kalau menurut Imam Al-Ghazali ya, beliau menyebutkan di dalam kitabnya itu Al-Iqtisad fi Al-Iqtiqad ya, Islam dan kepemimpinan gitu, yang mewujudkan dalam bentuk kekuasaan ini, kata beliau, seperti dua saudara kembar. Islam menjadi pondasi kehidupan, sedang kepemimpinan dengan kekuasaan yang ada di dalamnya itu ibarat penjaga atau pengawalnya, seperti itu. Tanpa kekuasaan dengan kepemimpinannya ya, tentu Islam nanti akan lenyap gitu. Begitu juga peranan penting kekuasaannya dengan kepemimpinannya di dalam Islam. Nah, ini yang harus menjadi rujukan seperti itu. Nah, kemudian di dalam Islam sendiri ya, kritik gitu. Nah, atau muhasabah gitu ya, mengingatkan penguasa atau pemerintah. Nah, itu adalah ajaran Islam gitu. Ini berdasarkan Quran surah Ali Imran ayat 110, yang Allah itu ya memerintahkan kita itu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Bahkan Allah berikan gitu predikat gitu kan, terbaik sebagai umat yang terbaik. Nah, kalau dalam Quran surah Ali Imran ayat 110 itu ya Allah berfirman yang artinya kamu adalah umat yang terbaik gitu ya, yang dilahirkan untuk manusia, yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar dan beriman kepada Allah. Nah, jadi Allah memberikan predikat seperti itu ya. Masya Allah. Nah, kemudian juga ya terkait muhasabah ya, atau kritik terhadap penguasa gitu ya. Ini bagian dari syariat Islam yang agung gitu. Dengan muhasabah maka bisa menegakkan Islam dalam negara akan terjaga dan membawa keberkahan gitu. Kalau kita abai gitu kan, maka ya tentu saja akan menimbulkan kerusakan gitu. Nah, jadi Islam tidak hanya mengajarkan kita gitu kan dalam hal beribadah kepada Allah, tetapi juga Islam mengajarkan kita untuk senantiasa ya mengkritik gitu. Nah, bagian dari sayang sebenarnya kritik itu gitu ya. Bagian dari sayang, bagian dari peduli gitu ya kepada sesama muslim seperti itu. Ya, tidak terasa sudah lengkap tanya jawab kita. Nah, ternyata ya kebijakan negara dalam menangani pandemi sejak awal kali muncul terkesan ngawur dan amburadul, pun dalam hal dana besarnya biaya yang dikeluarkan nyatanya tak berkorelasi positif pada penanganan pandemi. Akibatnya hilang kepercayaan rakyat pada negara. Nah, harusnya gitu umat Buddha harus percaya dengan akidah kita bahwa Islam bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu dalam cawan berikutnya dengan pemateri yang berbeda tentunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.